Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaulia Salsabita dengan NIM S1S1210444. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai view. Pada PDF mengenai view yang akan kita jelaskan, di sini tata letak merupakan hierarki dari view. Di sini juga kita bisa lihat uh, first a linear layout containing a button and an editable text file di mana sini ada contoh tata letak linear yang berisi tombol dan bidang teks yang dapat diedit. Lalu tata letak linear adalah grup tampilan dan tombol serta bidang teks. Yang keduanya adalah tampilan grup. Tampilan adalah induk induk tampilan dan tampilan adalah anak-anak grup tampilan atau the view group children. Di sini kita bisa lihat ada linear layout. Lalu di sini eh, di sini untuk menambah tag di bawah XML. Lalu di sini ada button, ada edit text. Kita letak linear di sini ada view group untuk tombolnya view dan bidang teks yang dapat diedit atau text file yaitu view. Di balik layar saat kita membangun aplikasi, tata letak XML diubah menjadi objek view group yang berisi pohon view. Pada contoh di atas, tombol diterjemahkan ke objek button dan tampilan teks diterjemahkan ke objek text view. Button dan text view keduanya adalah subkelas dari view. Kita bisa lihat sendiri, di sini ada gambar di mana ada tata letak XML, terus tombolnya ada view, dan di sini view group untuk tata letak linearnya, lalu untuk view bidang teks yang dapat diedit. Inilah alasannya mengapa kita dapat memanipulasi tampilan dalam tata letak kita menggunakan kode Java di balik layar. Semua tampilan dirender ke objek Java to Java View Object. Lalu pada next slide ini kita akan coba membuat satu persatu view. Yang pertama itu ada text view. Text view itu gunanya untuk menampilkan teks sesuai dengan namanya. Kita bisa lihat nanti tampilan text view-nya seperti ini, yang dimana cara untuk membuatnya seperti ini menggunakan text view. Dan kita langsung saja coba untuk penerapannya dan dengan membuka aplikasi Android Studio. Sebelum itu, saya buat dulu view grupnya menggunakan linear layout. Di sini kita ganti saja jadi linear layout. Lalu ini kita hapus saja. Terus ini kita hapus saja keseluruhan. Untuk atributnya itu kita menambahkan orientasi di mana itu vertikal, lalu padding, lalu untuk paddingnya ini kita buat dengan cara yang baru pada value, kita klik kanan, lalu klik new, lalu klik value resource file. Di sini kita beri nama dimens.
lalu direktorinya value, lalu klik OK. Tampilannya sama seperti string XML. Di sini kita akan memanggil Android padding ini yang merujuk di XML ini. Kita masukkan seperti pada saat menulis string, itu dimen, name-nya misalnya padding, padding default. Di sini dimen Android padding ini kita akan memasukkan daemon untuk merujuk dari file daemon XML ke daemon default. Oke. Lalu untuk linear layoutnya ini cukup segini saja yang wajib kita masukkan. Lalu kita beralih ke text view. Kemudian next step kita akan masuk untuk membuat text view-nya. Kita akan menggunakan text view. Pada Android text view-nya ini, ID-nya kita akan ganti jadi ID TV1, text view 1, lalu di sini width-nya wrap content, dan height-nya juga wrap content. Lalu kita akan menambahkan juga Android text size. Text size yang dimana itu 16 sp untuk ukurannya. Untuk Android text-nya kita akan memanggil menggunakan file string XML. Lalu kita tambah saja string. Name-nya itu data. Ini adalah text view. Lalu di sini di Android text-nya kita tulis Android string data. Kita bisa lihat ini tampilannya. Tadi kita sudah menambahkan Android text size-nya yaitu 16 sp. Di sini saya coba memasukkan 50 sp, maka tampilan tulisannya akan cukup besar. Kita menggunakan 20 sp saja. Oke. Untuk mengetahui kode activity-nya, kita akan coba membuatnya atau menulisnya pada main_activity.java. Kemudian kita find view by ID. ID itu TV1. Yes. Ganti dengan string lain.
Lalu kita beralih ke editable text view, di mana ini seperti tampilan teks, tetapi dapat diedit yang didefinisikan dalam XML. Kita akan menentukan tampilan teks yang dapat diedit dalam XML menggunakan elemen edit text. Di sini juga kita akan menggunakan Android Hint sebagai atribut hint ini untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara mengisi kolom. Langsung saja kita akan tulis ini edit text pada Android Studio. Di mana Android layout width-nya itu much parent, lalu height-nya itu wrap content. Jangan lupa untuk menambahkan ID. ID-nya itu data. Lalu kita memasukkan layout margin top itu 15 dp, dan tidak lupa memasukkan Android Hint yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kita copy saja. String hint. Oke. Sini juga kita dapat menggunakan atribut Android input tipe untuk menentukan jenis data apa yang akan kita eh, masukkan, sehingga Android dapat membantu kita. Sebagai contoh, jika kita mengharapkan pengguna untuk memasukkan nomor, kita dapat menggunakan Android input type number. Sebelum itu, saya coba dulu menjalankan apakah tampilannya sudah muncul atau belum. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat eh, kalau kita tidak menyertakan input type-nya, kita bisa masukkan huruf maupun angka. Tapi kalau misalnya kita ganti input type-nya seperti ini, input type number, eh, dengan menggunakan input type number, maka tampilannya mungkin agak berbeda. Saya coba masukkan dulu. Lalu kita coba jalankan lagi. Kita masukkan nama. Di sini yang tampil input type number. eh, Kenapa tidak muncul huruf lagi? Karena kita sudah batasi input type-nya. Sebagai contoh saja, kemudian di sini ada untuk menyediakan with a number keypad nomor. Berikut adalah beberapa eh, favorit dari kami. Yang pertama ada telepon bernilai, yang dimana ada kata sandi teks, teks cap kalimat, teks koreksi otomatis. Apa yang dilakukannya? Telepon itu menyediakan keypad nomor telepon, terus menampilkan keypad entry dan input yang kita sembunyikan. Lalu untuk text cap sentence itu dia yang dilakukan itu kapitalisasi kata pertama dari sebuah kalimat. Lalu teks autocorrect itu secara otomatis memperbaiki teks yang dimasukkan. Di sini juga kita dapat menemukan seluruh daftar di dokumentasi pengembang Android.
Lalu kita dapat menentukan beberapa jenis input type menggunakan karakter. Sebagai contoh untuk menggunakan huruf besar pada kata pertama dari sebuah kalimat dan secara otomatis mengkoreksi kesalahan ejaan yang kita akan gunakan ini Android Input Type Text Cap Sentence Text Autocorrect. Kita coba dulu. Text Cap Sentence. Lalu kita pakaikan pipe atau garis lurus seperti ini dengan menuliskan teks autocorrect. Oke, coba kita jalankan ulang. Ya, otomatis awalan namanya ini huruf kapital. Ambil nilai yang akan kita lihat pada main activity.java-nya, kita bisa menggunakan edit text find view by ID. Kita akan coba menuliskannya di sini. Next. Find view by ID itu lalu masukkan string text string data get text yang dimana itu string. Nah, seperti ini nanti kita lihat kode ini jalan saat kita akan membuat button. Nah, kemudian ada button. Tombol button ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi yang kita akan lakukan sesuatu saat diklik. Nih, klik nih. Lalu untuk mendefinisikannya di dalam XML, kita menentukan tombol dalam XML menggunakan elemen button. Kita menggunakan atribut teks ini, teks Android, untuk mengatakan teks apa yang akan kita ingin tampilkan pada tombolnya. Nah, kita coba menampilkannya terlebih dahulu. Button, sesuaikan saja dengan ini. Jangan lupa memasukkan ID. Bukan btn kirim. Lalu untuk teksnya ini kita masukkan dulu scope ini string.
string string tombol. Oke. Karena di sini kita coba lihat tampilannya terlalu dekat antara ini dengan button. Saya tambahkan layout margin top yang dimana dari Android View, lalu Android Widget Text View, atau tampilan teks, lalu Android Widget Button atau tombol. Lalu di sini kita akan menggunakannya dalam kode aktivitas Anda. Anda mendapatkan tombol untuk menanggapi pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di tata letak atau di layout XML dan mengaturnya ke nama metode yang kita ingin panggil di kode aktivitas kita. Ini kita akan coba menuliskan Android on button klik dulu pada kode ini. Sekarang kita coba tambahkan on kliknya. Lalu setelah menulis di XML ini, kita tulis juga di main_activity.java dengan menambahkan fungsi baru. Saya tuliskan public void dan sesuaikan dengan yang kita sudah tulis tadi. Jadi sisa kita buat apa yang akan terjadi saat tombol ini diklik. Nah, jadi saat button diklik, maka text view yang di awal ini itu kita akan ganti dengan string lain. Kemudian di sini ada edit text. Kita akan simpan saja eh, datanya karena belum kita panggil. Jadi saya sekarang coba untuk merun kembali. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah text view. Kalau saya tekan kirim, maka akan ganti dengan string lain. Berarti fungsi pada buttonnya ini sudah berjalan. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, itu toggle button atau tombol saklar, di mana di sini ada tombol saklar yang memungkinkan kita untuk memilih di antara dua dengan mengklik tombol off atau on. Ini adalah apa yang terlihat seperti tombol toggle ketika kita off kan, dan ini ketika kita on. Lalu di sini untuk mendefinisikannya dalam XML, kita akan menentukan tombol toggle di XML menggunakan dimen toggle button. Di sini juga kita akan menggunakan atribut Android text on and Android text off. Text off untuk mengatakan teks apa yang kita inginkan agar tombol ditampilkan tergantung pada keadaan tombol. Di sini kita bisa lihat ada Android View, Android Widget Text View, Android Widget Button, ada Android Widget Component Button yang dimana ini
tombol majemuk adalah tombol dengan yang akan kita nyatakan dan diperiksa oleh ini. Tombol ini merupakan tombol gabungan yang dimana tombol dengan status disentang dan tidak disentang. Tombol toggle adalah implementasi dari kompon button atau button majemuk. Di sini kita akan coba menambahkan toggle button. Langsung saja kita tambahkan toggle button untuk layoutnya ini, layout widthnya itu berapa konten. Widthnya juga itu berapa konten. Lalu kita masukkan Android text on-nya, apakah dia on atau off. Text on, text on-nya aktif dan Android text off-nya tidak aktif. Ini kita bisa lihat tampilannya. Kita bisa juga panggil menggunakan file dengan menambahkan di file string. Kita copy saja ini. String aktif. String tidak aktif. Jadi kita ganti saja ini jadi string aktif dan string string tidak aktif. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini ada using it in your activity code. Kita akan menggunakan di dalam kode aktivitas kita. Kita mendapatkan tombol saklar untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di layout XML. Di sini kita memberikan nama dari method you want to call in your activity code, yaitu Android on click ini, on toggle button click, di mana ini persis sama seperti memanggil metode ketika tombol normal diklik. Di sini juga eh, kita coba masukkan dulu ini, kode ini, klik, oke. Lalu otomatis teman activity-nya juga kita akan membuat metode baru atau fungsi baru sesuaikan saja dengan ini, public void view
Hmm. Hmm. Sini saya akan coba jalankan untuk melihat apakah button aktif dan tidak aktifnya berjalan. Oh ya, sih bisa lihat kalau buttonnya berjalan. Next, kita akan berlanjut ke materi switch. Switch ini atau tombol di mana ada saklar adalah kontrol penggeser yang bertindak dengan cara yang sama seperti tombol saklar atau toggle button di mana ada off di sini dan on. Ini adalah saklar saat mati dan ini adalah saklar saat menyala. Di sini untuk mendefinisikannya dalam XML, kita menentukan saklar dalam XML menggunakan elemen switch. Di sini juga kita menggunakan atribut Android text on and Android text off untuk mengatakan teks apa yang akan kita atau apa yang ingin saklar tampilkan tergantung pada keadaan saklar. Kita akan coba menulis switch. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di PDF. Jangan lupa kita akan menambahkan ID. Tapi sebelum itu, untuk white-nya kita masukkan wrap konten. Kliknya juga wrap konten. Lalu teks font-nya itu bisa kita pakai seperti yang tadi, stringnya, string aktif, text of tidak aktif. Saya akan menambahkan juga margin top, hapus DP. Lalu di sini ada using it in your activity code. Kita akan menggunakannya dalam kode aktivitas kita. Kita mendapatkan saklar untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android on click dalam layout XML dan mengaturnya ke name metode yang ingin kita panggil seperti ini, Android on click, on switch click. Kita akan coba tulis ini. Android on click. Karena kita sudah menambahkan on switch click ini, kita akan tambah juga method baru pada main_activity.java deploy. Oke, di sini saya akan coba menjalankan ulang. Apakah on switch click-nya muncul? Ini sudah muncul on switch click-nya yang sebenarnya mirip dengan on toggle button click-nya. Oke, kita lanjut ke checkbox. Di sini ada checkbox atau kotak centang. Kotak centang ini memungkinkan kita untuk menampilkan beberapa opsi kepada pengguna yang kemudian pengguna dapat memilih opsi manapun
yang mereka inginkan. Setiap kotak centang dapat dicentang atau tidak dicentang secara independen dari yang lain. Di sini ada tampilan milk dan sugar, di mana di sini kita memiliki dua kotak centang. Pengguna dapat memilih gula, susu dan gula atau tidak keduanya. Untuk mendefinisikan mereka dalam XML, kita bisa lihat eh, di sini kita dapat menentukan setiap kotak centang di XML menggunakan elemen checkbox. Di sini juga ada Android Text, yang dimana untuk menampilkan teks untuk setiap opsi, kita akan coba menampilkan atau menuliskan checkbox ini di dalam XML. Box, kita sesuaikan saja Android ID-nya itu ID di sini ID-nya CB susu. Untuk weight-nya itu wrap content, height-nya juga wrap content. Sebentar saya panggil melalui file XML-nya. Lalu itu kita tambahkan juga checkbox buat gula. Copy saja yang ini. CB gula. Gula. Oke. Lalu untuk menggunakannya dalam activity code, kita dapat menemukan apakah kotak centang tertentu dicentang menggunakan metode isCheck. Itu mengembalikan benar jika kotak centang dicentang. Ini code untuk di main activity di Java-nya. Kita akan tulis atau tambahkan di sebelah sini. Checkbox, checkbox, find view by ID, mana ID-nya itu checkbox, box, susu, sorry, lalu kita tambahkan boolean check.
Iya, saya ke sini kita coba untuk menjalankan, maka di sini pilihan untuk checkboxnya sudah tampil. Oke, kemudian di sini baru kita tambahkan quote yang ada pada penjelasan ini, mana kita kasih ma- kita di mana kita menuliskan public void on checkbox, eh on checkbox click. Switch view get ID. Lalu kita beralih ke radio button. Di sini memungkinkan kita untuk mengambil beberapa opsi kepada pengguna. Pengguna dapat memilih satu di sini. Di sini kita akan gunakan tombol radio untuk membatasi pilihan pengguna hanya pada satu opsi. Untuk mendefinisikan grup radio pada eh, XML, kita bisa lihat ini code-nya. Langsung saja eh, kita menuliskannya di Android Studio. Grup untuk ID yang pertama itu jurusan, saya menuliskan kedokteran, lalu di sini visit. Untuk Android text-nya kita buatkan dulu di string. Oke, tuliskan code ini buat ManActivity.java. Kita akan menuliskan ke code-nya. Sini kita akan coba eh, jalankan ulang. Setelah memasukkan code on radio button klik tadi, kita coba run dulu.
diobatkan untuk pilihan jurusan. Tapi di sini kita cuma bisa pilih salah satunya. Ada materi spinner. Di sini ada beberapa pilihan yang akan kita buat. Kita akan menambahkan di code XML terlebih dahulu. Ini kita menambahkan array pilihan warna. Dan warna kode di main_activity.java kita akan gunakan get selected item. Kita akan coba untuk menambahkan misalnya di sini. Sudah menuliskan eh, tambahan metode di sini. Kita lihat dulu untuk di spinner, jangan lupa tambahkan array. Lalu sekarang kita coba jalankan untuk melihat tampilannya. Sini kita sudah bisa lihat spinner eh, atau pilihan warna ada ungu, biru, dan hijau sesuai item string yang kita sudah kasih masuk di file string XML. Next, kita akan tampilan gambar ini. Kita menggunakan tampilan gambar untuk menampilkan gambar. Di sini ada tampilan gambar berisi sebuah image yang dimana untuk menambahkan gambar ke project kita. Pertama-tama kita perlu membuat folder sumber daya Cable di Draw Cable, folder default untuk menyimpan sumber daya gambar di aplikasi kita. Untuk melakukan ini, pilih folder app, lalu bagian arch, lalu bagian main, lalu di rest di proyek kita, buka menu file, pilih opsi new, lalu diklik pada opsi untuk membuat direktori sumber daya Android baru. Kita bisa langsung mencontohkan pada ini. Tapi sebelum mulai itu, saya akan tambahkan dulu di layout XML untuk image view-nya. Untuk ukurannya kita memilih untuk gambarnya itu saya pilih bawaan dari drawable saja, yaitu IC launcher background XML. Untuk tampilan gambarnya ini bisa dilihat sendiri. Di sini juga kita bisa coba untuk menggunakan web content.
menambahkan eh, kita menambahkan dulu di file string XML. Tampilan gambarnya sudah muncul. Oke. Untuk menambahkan gambar ke tombol, selain menampilkan gambar dalam tampilan gambar, kita juga dapat menampilkan gambar pada tombol. Di sini untuk menampilkan teks dan gambar pada sebuah tombol. Untuk menampilkan teks pada tombol dengan gambar di sebelah kanannya digunakan atribut Android, drawable right, dan tentukan gambar yang akan kita gunakan. Yang ini kita akan menambahkan. Lalu untuk jika kita ingin menampilkan gambar di sebelah kiri menggunakan atribut Android left, drawable left, begitu pun yang lain juga. Kita sesuaikan saja buka konten. Setelah saya menambahkan button ini, bisa dilihat sini button kirim. Lalu kita akan menambahkan image button. Sesuaikan saja dengan ini. Sehingga kita bisa jadi background. Lalu di sini adalah Android on click on button klik. Kita akan coba memanggil metode ini pada main activity.java. Saya coba menjalankan ulang. Kita bisa lihat gambarnya. Kita saya klik kirim. Muncul gambar yang ini. Penjelasan selanjutnya ada scroll view. Jika kita menambahkan banyak tampilan ke data letak kita, kita mungkin memiliki masalah pada perangkat dengan layar yang lebih kecil. Sebagian besar data letak tidak dilengkapi dengan scroller untuk memungkinkan kita menggulir ke bawah halaman. Sebagai contoh, ketika kami menambahkan 7 tombol ke data letak, kami tidak dapat melihat sebelumnya. Kita akan menambahkan scroll view ini.
pada bagian atas linear layout. Menambahkan scroll view untuk tampilan image button ini. Jika kita klik ini, maka akan berubah gambarnya di sini seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Di sini juga kita sudah menambahkan scroll view. Pindah layoutnya ini karena kita sudah kasih pindah di scroll view, karena dia akan membungkus semua ini. Jadi kita hapus saja. Maka untuk image yang tadi itu sudah tampil, tidak lagi di luar dari bingkai ini atau layout ini. Dan ketika kita jalankan, kalau untuk tampilan ini sudah bisa digeser sampai bawah. Untuk layoutnya, scroll view itu harus di sebelah kiri ujung, karena dia yang membungkus semua ini. Jadi kita sudah coba dan sudah tampil berhasil. Dan sudah berhasil, kita akan coba juga merotasi ini tampilannya. Ini juga bisa. Kemudian yang selanjutnya ini ada toast untuk sini itu mengenai widget terakhir yang ingin kita tunjukkan kepada pengguna tentang pop-up sederhana yang dapat kita tampilkan di layar. Itu ada just murni informatif, eh, karena pengguna tidak dapat berinteraksi dengannya saat toast is display atau ditampilkan. Aktivitas tetap terlihat dan interaktif, lalu di sini akan otomatis menghilang saat habis. Kita akan menggunakan kode dalam activity.java seperti kode yang tertera di bawah ini. Kita akan coba menuliskan sesuai dengan yang ini. Pertama, kita akan menuliskan char sequence. Untuk char sequence teksnya itu kita kasih masuk saja pesan berhasil. Lalu
Kita sudah menuliskan tosnya. Jika kita klik kiri, maka akan tertulis pesan berhasil. Ini sudah muncul. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.